Ya Allah, panjangkanlah umur bagi semua orang yang melihat video ini. Sembuhkanlah penyakit orang yang subscribe dan angkatlah penyakitnya. Luaskanlah rezeki bagi setiap orang yang like dan share video ini. Semoga setiap doa dan kebaikan yang kita niatkan menjadi berkah bagi kita semua. Di dalam alam kubur yang gelap dan sempit, manusia akan memasuki fase awal dari kehidupan akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Namun bagi orang-orang kafir dan pendosa, kubur akan berubah menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Siksa kubur adalah kenyataan yang sangat mengerikan. Bukan dongeng dan bukan pula sekadar simbol. Ini adalah siksaan nyata yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang ingkar selama hidup di dunia. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka datanglah dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Mereka bertugas untuk menguji dan menginterogasi si mayit. Wajah mereka menyeramkan, suara mereka menggelegar, tangannya besar dan kuat. Mereka tidak datang dengan ramah, mereka datang dengan marah, khususnya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan yang tidak menjalani hidup sesuai dengan perintahnya. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh kedua malaikat itu sangat sederhana, namun bagi orang kafir, pertanyaan ini justru menjadi sangat menakutkan. Siapa Tuhanmu? Namun, orang kafir itu tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh, hatinya bingung. Ia tak pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya selama hidup di dunia. Ia hidup mengikuti hawa nafsu. Ia mengikuti dunia dan meninggalkan agama. Malaikat Munkar dan Nakir lalu memukulnya dengan palu besar dari neraka. Suara pukulannya terdengar hingga makhluk selain manusia dan jin. Seketika, tubuh si mayit hancur. Tapi Allah hidupkan kembali tubuhnya. Ia bangkit, lalu dipukul lagi. Berkali-kali, setiap kali tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka ia dipukul lagi dengan keras. Dan dari pukulan itu, keluar api yang menyala-nyala dari dalam kubur. Api itu menyambar tubuhnya, membakar seluruh bagian jasad. Dan jasad itu kembali utuh, lalu dibakar lagi. Begitulah terus-menerus hingga hari kiamat tiba. Nauzubillah min zalik. Tidak hanya tubuhnya yang terbakar, kuburnya pun menyempit. Semakin lama semakin menyiksa, tulang rusuknya saling menghimpit satu sama lain. Ia berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Ia menangis, namun tidak ada air mata yang tersisa. Ia ingin kembali ke dunia, namun pintu tobat sudah tertutup. Kubur menjadi penjara paling kelam, gelap, panas, bau busuk, dan penuh dengan siksaan yang tak henti-henti. Setiap hari, dua malaikat itu datang kembali. Mereka menggali kembali rasa takut yang paling dalam dari diri si mayit. "Apa agamamu?" tanya malaikat dengan suara menggelegar. Namun, si mayit kafir itu hanya bisa diam. Tak ada jawaban dari lisannya. Karena dulu di dunia, ia tidak pernah mengenal agama dengan benar. Ia mengejek syariat. Ia tertawa ketika mendengar azan. Ia mencemooh orang-orang yang taat kepada Allah. Maka malaikat itu kembali memukulnya dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan manusia. Darah muncrat, tulang remuk, lalu tubuhnya hidup kembali. Dipukul lagi, dan setiap pukulan melahirkan kobaran api yang menyambar wajah dan tubuhnya. Api itu bukan seperti api di dunia. Ia lebih panas 70 kali lipat. Ia masuk ke dalam pori-pori, membakar dari dalam dan luar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada penolong, tidak ada kesempatan kedua. Yang ada hanya penyesalan, tangisan, dan jeritan panjang yang tidak akan pernah berakhir. Siksaan ini terus berlangsung sampai hari kebangkitan tiba. Dan ketika hari itu datang, ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah hangus terbakar. Tubuh gosong, mata melotot, mulut ternganga penuh teriakan. Namun tetap tidak ada yang menolong. Pukulan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir bukan pukulan biasa. Ia mengandung murka Allah. Setiap kali malaikat mengayunkan palu besar dari neraka itu, bumi pun bergetar. Kubur berderak, udara menjadi panas membara, api menjilat-jilat tubuh orang kafir itu. Setiap kali ia terbakar, tubuhnya kembali utuh, lalu dibakar lagi, terus-menerus tanpa henti. Bukan hanya api dan pukulan. Kubur orang kafir dipenuhi oleh ular besar, kalajengking raksasa, dan binatang-binatang menjijikkan. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa tubuh si mayit. Lidahnya dijulurkan dan digigit ular sampai putus.
Matanya dicungkil, kepalanya dihantam batu, telinganya dipenuhi belatung. Semua itu ia rasakan dalam keadaan sadar penuh. Ia menyesal, tapi penyesalan sudah tidak berarti. Ia ingin sekali mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Tapi mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Allah mengunci hatinya sejak ia hidup di dunia. Karena selama hidup, ia menolak kebenaran. Ia menolak Rasul. Ia tertawa ketika mendengar ayat-ayat suci. Ia menari-nari di atas dosa, dan menganggap hidup ini hanyalah permainan. Maka hari ini, semua permainannya dibalas oleh Allah. Dengan siksa yang setimpal, dengan azab yang tidak terbayangkan. Ia hanya bisa berharap waktu berhenti. Tapi waktu justru berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1000 tahun. Ia memohon agar ditiadakan, tapi Allah membiarkannya tetap hidup. Dalam kubur, dalam siksa, dalam api, dalam kesepian, dalam kegelapan kubur, nyala api terus membakar. Malaikat Munkar dan Nakir berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tidak bisa ditatap. Mereka bukan seperti manusia, mereka lebih menakutkan dari segala yang pernah dibayangkan. Mereka bukan kejam, mereka hanya menjalankan perintah Allah kepada orang yang sudah menolak kebenaran. Orang kafir itu terus ditanyai, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Maksudnya adalah Nabi Muhammad, tapi si mayit tidak bisa menjawab. Ia hidup dalam kebencian terhadap Nabi. Ia anggap ajaran Islam sebagai pengganggu. Ia hidup menentang syariat. Ia berkata bahwa agama itu buatan manusia. Maka hari ini, tubuhnya digantung di kuburannya sendiri. Kepalanya dibenamkan ke tanah. Kakinya diikat oleh rantai dari api neraka. Ia terus dipukul, disiram logam panas, dan dibakar dengan api yang menyala dari dasar bumi. Ia mencoba merangkak, tapi bumi menelannya sedikit demi sedikit. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya dipantulkan oleh dinding kubur. Ia ingin tidur, tapi kubur tidak memberikan istirahat. Ia hanya memberikan siksaan. Dan ketika malam datang, gelapnya bertambah. Dingin menusuk tulang, tapi api terus menyala. Ia merintih, namun tidak ada malaikat yang kasihan. Malaikat itu hanya berkata, ini balasan untuk hidupmu yang penuh maksiat. Kubur menjadi penjara paling menyiksa. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut, yang ada hanyalah tanah, api, ular, dan siksaan. Ia ingin mengatakan satu kalimat syahadat, tapi tak mampu, karena pintu taubat telah ditutup. Ia telah mati dalam kekafiran. Dan siksa kubur pun menjadi pembalasan awal dari semua dosa dan kesombongan yang dulu ia banggakan. Dalam kegelapan kubur, nyala api terus membakar. Malaikat Munkar dan Nakir berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tidak bisa ditatap. Mereka bukan seperti manusia, mereka lebih menakutkan dari segala yang pernah dibayangkan. Mereka bukan kejam, mereka hanya menjalankan perintah Allah kepada orang yang sudah menolak kebenaran. Orang kafir itu terus ditanyai, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Maksudnya adalah Nabi Muhammad, tapi si mayit tidak bisa menjawab. Ia hidup dalam kebencian terhadap Nabi. Ia anggap ajaran Islam sebagai pengganggu. Ia hidup menentang syariat. Ia berkata bahwa agama itu buatan manusia. Maka hari ini, tubuhnya digantung di kuburannya sendiri. Kepalanya dibenamkan ke tanah. Kakinya diikat oleh rantai dari api neraka. Ia terus dipukul, disiram logam panas, dan dibakar dengan api yang menyala dari dasar bumi. Ia mencoba merangkak, tapi bumi menelannya sedikit demi sedikit. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya dipantulkan oleh dinding kubur. Ia ingin tidur, tapi kubur tidak memberikan istirahat. Ia hanya memberikan siksaan. Dan ketika malam datang, gelapnya bertambah. Dingin menusuk tulang, tapi api terus menyala. Ia merintih, namun tidak ada malaikat yang kasihan. Malaikat itu hanya berkata, ini balasan untuk hidupmu yang penuh maksiat. Kubur menjadi penjara paling menyiksa. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut, yang ada hanyalah tanah, api, ular, dan siksaan. Ia ingin mengatakan satu kalimat syahadat, tapi tak mampu, karena pintu taubat telah ditutup. Ia telah mati dalam kekafiran. Dan siksa kubur pun menjadi pembalasan awal dari semua dosa dan kesombongan. Siksaan di alam kubur tidak pernah berhenti. Setiap kali tubuhnya remuk, Allah kembalikan seperti semula, agar siksa itu bisa dirasakan lagi. Hari demi hari berlalu, tapi bagi si mayit, waktu seperti berhenti.
Ia tidak tahu kapan kiamat tiba. Ia tidak tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Dan ia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada doa yang sampai padanya. Tidak ada amal yang menolongnya. Karena semasa hidup, ia tidak pernah berbuat baik. Ia meninggalkan sholat. Ia mencaci para ulama. Ia hidup dalam hawa nafsu dan kesombongan. Ia bangga dengan maksiat. Maka hari ini, ia dibalas dengan siksaan yang sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan. Suara jeritannya menggema di dalam kubur. Nafasnya tersengal, tapi tidak ada kematian kedua. Ia hanya bisa berharap, padahal harapan sudah tidak berlaku lagi. Malaikat berkata kepadanya, inilah tempatmu hingga kiamat. Dan setelah itu, engkau akan dibangkitkan dalam keadaan wajah terbakar, mata melotot, dan tubuh menghitam karena api. Ia hanya bisa terdiam, tak mampu membela diri, tak ada pengacara, tak ada saksi. Yang berbicara adalah tanah, yang menjadi bukti adalah jasadnya sendiri. Lidahnya, tangannya, kakinya, semuanya bersaksi atas dosa yang dulu ia lakukan. Dan ketika ia benar-benar kelelahan, tubuhnya lemah, dan jiwanya hampir hancur, datanglah ular dan kalajengking. Mereka menggigit dan menyengat, tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada selimut untuk menutup luka, tidak ada air untuk mengobati panas, tidak ada angin sejuk yang menenangkan. Kubur itu berubah menjadi potongan neraka yang menyala. Cahaya api menari-nari di sekujur tubuh. Bau busuk daging terbakar memenuhi rongga kubur. Dan di sanalah ia akan terus merasakan azab ini sampai Allah membangkitkannya kembali di hari kiamat kelak. Sahabat, begitulah dahsyatnya azab kubur bagi mereka yang ingkar dan mati tanpa iman. Api menyala tanpa henti, tubuh terbakar, dan siksaan datang bertubi-tubi hingga hari kebangkitan. Semoga Allah lindungi kita dari azab kubur, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan tunda taubat, selagi nyawa masih di dada, perbanyak amal dan kuatkan iman. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan bagikan. Agar lebih banyak yang sadar sebelum terlambat. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua diselamatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat kita menjadi kita? Mengapa suara kita berbeda dengan orang lain? Mengapa ada yang berambut hitam, ada yang pirang? Mengapa ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki bakat luar biasa sejak lahir, sementara yang lain memiliki keunikan tersendiri? Semua itu ternyata tidak hadir secara kebetulan. Jawabannya tersembunyi di dalam sesuatu yang ukurannya begitu kecil, bahkan tak kasat mata, DNA. Di balik tubuh manusia yang tampak sederhana, Allah menyimpan sebuah kitab kehidupan. Kitab ini tidak ditulis dengan tinta dan kertas, melainkan dengan huruf-huruf kimia, adenin, timin, guanin, dan sitosin. 4 huruf yang membentuk miliaran kombinasi. Ibarat ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf biologis di setiap sel kita. Bayangkan, dalam tubuh kita yang mungil ini, tersimpan informasi setebal ensiklopedia berjilid-jilid, yang jika dituliskan bisa mencapai puluhan ribu buku. Dan ajaibnya, seluruh informasi itu cukup dimampatkan dalam inti sel yang ukurannya lebih kecil dari titik tinta pena. Apakah mungkin sebuah sistem yang begitu detail, begitu presisi, dan begitu indah tersusun hanya oleh kebetulan semata? Ataukah ini adalah salah satu kalimat Allah, tanda kekuasaannya, yang dititipkan dalam tubuh kita, agar manusia mau berpikir, merenung, dan tunduk kepadanya? Sejak awal, Al-Quran sudah mengingatkan kita, dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surah Az-Zariyat, ayat 20 dan 21. Ayat ini seperti undangan ilahi agar manusia tidak hanya melihat ke langit luas, tapi juga menundukkan pandangan ke dalam dirinya sendiri, meneliti rahasia yang tersimpan di balik setiap sel. Hari ini, dengan kemajuan sains modern, kita mulai melihat bahwa apa yang Allah sebut sebagai tanda itu bukanlah kiasan, melainkan realitas ilmiah. DNA adalah bukti bahwa tubuh manusia sesungguhnya adalah kitab yang Allah ciptakan, kitab yang setiap hurufnya mengisyaratkan kebesarannya. Setelah kita merenung tentang betapa rumit dan menakjubkannya DNA, kini mari kita kembali kepada firman Allah. Karena Al-Quran selalu menjadi cahaya yang membimbing manusia untuk memahami hakikat dirinya.
Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah. Kemudian kami menjadikannya sebagai air mani, nutfah, dalam tempat yang kokoh. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini menggambarkan proses bertahap penciptaan manusia yang detail. Dari nutfah, alaqah, mudghah, tulang, daging, makhluk sempurna. Tafsir klasik seperti Ibnu Katsir menekankan keajaiban tahapan biologis ini. Sementara dalam tafsir kontemporer, para ulama melihat bahwa ayat ini sejalan dengan embriologi modern. Kini, kita bisa melihat bahwa di balik setiap tahapan itu, ada kode genetik DNA yang menjadi instruksi agar setiap proses berjalan sesuai waktunya. DNA ibarat kitab perintah yang memberitahu kapan sel membelah, kapan jantung mulai berdetak, kapan tulang terbentuk, hingga kapan wajah mulai terlihat. Allah juga berfirman dalam surah Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyi al-mauta, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Sebagian mufasir menafsirkan Imam Mubin sebagai Lauh Mahfuz, kitab induk yang mencatat segala sesuatu. Namun dalam pandangan sebagian ulama kontemporer, ayat ini juga bisa ditadaburi secara ilmiah, bahwa di tubuh manusia pun Allah meletakkan catatan tentang dirinya. Jejak itu ada di dalam DNA, yang menyimpan identitas unik setiap insan. DNA adalah bentuk qadar Allah yang kasat mata. Ia menentukan warna mata, sidik jari, bahkan kecenderungan kesehatan seseorang. Ia adalah kalimat Allah yang hidup, karena setiap huruf genetiknya hanya bisa berubah bila Allah menghendaki. Allah berfirman pula dalam surah An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini menekankan bahwa sejak lahir, manusia sudah dilengkapi dengan sistem bawaan. Dan itu tak lain adalah warisan genetik yang Allah desain agar kita siap menjalani kehidupan. Maka jelaslah, wahyu dan sains bukanlah dua hal yang berlawanan. Al-Quran telah memberi gambaran, sementara ilmu modern membuka tabir detailnya. DNA bukan sekadar molekul biologis, melainkan ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah, yang harus mengantar manusia pada rasa takjub dan syukur. Sejarah mencatat, manusia sejak lama sudah penasaran dengan rahasia warisan sifat. Mengapa anak bisa mirip orang tuanya? Mengapa warna mata, bentuk wajah, bahkan penyakit tertentu bisa menurun? Dalam peradaban Islam, diskusi tentang warisan sifat sudah muncul jauh sebelum istilah genetika diciptakan. Ibn Sina dalam karyanya Al-Qanun fi Al-Tib menyinggung fenomena kemiripan fisik antara orang tua dan anak. Ia menyebut bahwa sifat tubuh diturunkan melalui benih yang dibawa laki-laki dan perempuan, meski belum mengenal konsep DNA. Al-Razi juga mengamati bagaimana beberapa penyakit muncul secara turun-temurun dalam keluarga. Ini adalah pengamatan awal tentang hereditas, yang di era modern disebut genetic disorders. Pemikiran para ulama ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, menjadi dasar awal bagi diskusi kedokteran di Eropa. Lompatan besar terjadi di abad ke-19, ketika Gregor Mendel, seorang biarawan Austria, melakukan eksperimen dengan kacang polong. Ia menemukan pola pewarisan sifat yang konsisten, yang kelak dikenal sebagai hukum Mendel. Tapi saat itu, Mendel belum tahu apa mekanisme fisiknya. Jawaban itu baru datang pada tahun 1953, ketika dua ilmuwan,
James Watson dan Francis Crick, dengan bantuan data sinar X Rosalind Franklin, menemukan struktur double helix DNA. Mereka mengungkap bahwa di dalam inti sel terdapat molekul panjang yang tersusun dari huruf-huruf kimia A, T, C, dan G. Susunan huruf inilah yang menjadi kode kehidupan. Sejak saat itu, dunia berubah. Para ilmuwan menyadari bahwa DNA adalah kitab yang berisi instruksi penciptaan manusia, dari ujung rambut hingga tapak kaki. Memasuki abad ke-21, manusia mulai membaca kitab kehidupan itu secara utuh. Tahun 2003, proyek besar Human Genome Project berhasil memetakan seluruh susunan DNA manusia, sekitar 3 miliar huruf genetik. Dari situ, ilmu pengetahuan menemukan banyak hal. Penyakit kanker sering terkait dengan mutasi gen tertentu. DNA bisa digunakan untuk identifikasi forensik yang akurat. Seolah-olah setiap manusia membawa sidik jari ciptaan Allah di dalam tubuhnya. Dalam dunia forensik Islam modern, DNA bahkan dipakai sebagai salah satu alat untuk verifikasi nasab dan identitas, sebuah bukti bagaimana sains membantu menjaga hukum syariat. Hari ini, dengan teknologi DNA sequencing, kita bisa mengetahui asal-usul nenek moyang, kecenderungan kesehatan, bahkan bagaimana tubuh merespons obat. Semua itu sebenarnya mengingatkan pada firman Allah, bahwa setiap manusia diciptakan unik dengan catatan yang Allah tanam di dalam dirinya. Apa yang dulu hanya berupa tafakur para ulama muslim, lalu disingkap oleh para ilmuwan modern, kini bisa kita saksikan dengan jelas. DNA menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran tidak berlebihan ketika menyebut, kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Surah At-Tin ayat 4. Saudaraku, ketika kita menyelami ayat-ayat Allah tentang penciptaan manusia, lalu menengok bagaimana sains mengungkap DNA sebagai kitab kehidupan, kita menemukan jembatan luar biasa antara wahyu dan ilmu. Al-Quran mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari nutfah, setetes cairan yang kelihatannya sederhana, namun ternyata menyimpan perpustakaan genetik yang luar biasa kompleks. Kini kita tahu, di dalam satu sel saja terdapat lebih dari 3 miliar huruf DNA yang tersusun dengan presisi. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa setiap detil dalam tubuh manusia adalah ciptaan yang disengaja, penuh rancangan, dan penuh hikmah. Ilmuwan muslim dahulu hanya bisa mengamati secara makro, bagaimana sifat-sifat menurun dari orang tua ke anak. Mereka menghubungkannya dengan ayat-ayat Allah tentang penciptaan. Ilmuwan modern kemudian menguak mekanisme mikroskopisnya. Apa yang dahulu hanya diyakini lewat iman, kini dikuatkan lewat bukti nyata dari laboratorium. Inilah perpaduan indah. Wahyu memberi kerangka, sains memberi penjelasan, sejarah menjadi saksi. Dari sini kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, DNA adalah amanah. Allah menitipkan kitab kehidupan ini kepada kita, bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dijaga. Maka tubuh manusia bukanlah milik mutlak kita, melainkan titipan yang harus dipelihara dengan halal dan baik. Kedua, setiap manusia unik. Tidak ada DNA yang sama persis, kecuali pada kembar identik. Ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan kita berbeda-beda, dan keberagaman adalah bagian dari tanda kebesarannya. Ketiga, kehidupan adalah ayat Allah. Jika huruf-huruf Al-Quran adalah kalimat yang dibaca dengan mata dan lisan, maka huruf-huruf DNA adalah kalimat Allah yang tertulis dalam tubuh kita, yang dibaca dengan sains dan tafakur. Keempat, kesadaran akan keterbatasan manusia. Meski ilmu modern sudah berhasil memetakan genom, para ilmuwan masih jauh dari memahami seluruh maknanya. Ini mengingatkan kita bahwa ilmu Allah tidak pernah habis, dan manusia hanya diberi sedikit bagian darinya. Surah Al-Isra ayat 85. Dengan demikian, ketika kita menghubungkan wahyu, sains, dan sejarah, lahirlah kesadaran baru. Bahwa semakin dalam manusia meneliti ciptaan, semakin jelas bahwa kita tidak berkuasa apa-apa. Hanya Allah yang Maha Mengetahui, Maha Mengatur, dan Maha Mencipta. Saudaraku, setelah menelusuri perjalanan luar biasa ini, dari wahyu Al-Quran tentang penciptaan manusia, penemuan sains modern tentang DNA, hingga jejak sejarah para ilmuwan, kita sampai pada satu kesadaran mendalam. Tubuh kita sendiri adalah kitab terbuka yang menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah.
Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 12-14 bahwa manusia diciptakan dari sari pati tanah, lalu menjadi setetes mani, berkembang menjadi segumpal darah, hingga terbentuk tulang dan daging. Kini, dengan teknologi modern, kita bisa melihat proses itu sampai ke tingkat genetik. Bagaimana huruf-huruf DNA menuliskan instruksi agar janin berkembang sempurna. Ini menunjukkan Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tetapi juga mengandung isyarat ilmiah yang selaras dengan penemuan modern. Watson dan Crick menemukan struktur DNA pada tahun 1953. Namun 14 abad sebelumnya Al-Quran sudah menyinggung bahwa dalam nutfah tersimpan rahasia kehidupan. Para ilmuwan Muslim klasik mengamati pola pewarisan sifat, dan kini pengetahuan itu menemukan puncaknya dalam ilmu genetika modern. Semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah rangkaian panjang bukti bahwa ilmu Allah melampaui zaman, dan manusia hanya menyingkap sedikit demi sedikit dari rahasianya. Dari sini kita diingatkan bahwa tubuh kita bukan sekadar milik pribadi, melainkan amanah dari Allah. Kita wajib menjaganya dengan makanan halal, gaya hidup sehat, dan menjauhi hal-hal yang merusak. Bahwa keberagaman manusia adalah kehendak Allah. Perbedaan wajah, warna kulit, bahkan bakat dan kecerdasan, semuanya tertulis dalam DNA. Maka perbedaan seharusnya menjadi jalan saling mengenal, bukan alasan untuk saling merendahkan. Surah Al-Hujurat ayat 13. Bahwa semakin kita mengenal sains, seharusnya semakin kuat iman kita. Karena ilmu bukanlah tandingan wahyu, melainkan penguat dan pengungkap kebenaran yang sudah Allah janjikan. Maka marilah kita merenung. Jika dalam satu sel kecil saja terdapat perpustakaan genetik sepanjang 3 miliar huruf, apalagi yang tersembunyi di semesta raya ini. Betapa kecilnya manusia di hadapan Sang Pencipta, dan betapa besar kasih sayang Allah yang menganugerahkan hidup, ilmu, dan akal kepada kita. Saudaraku, jangan biarkan ilmu berhenti hanya di laboratorium. Jadikanlah pengetahuan sebagai jalan menuju iman. Jadikanlah sains sebagai tangga untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. Karena sejatinya, setiap helai DNA dalam tubuh kita adalah ayat Allah yang hidup. Dan tugas kita adalah membacanya dengan hati yang tunduk, akal yang bersyukur, dan iman yang semakin kokoh. Alhamdulillah sahabat. Semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang kaya raya yang dulu namanya diagungkan. Rumahnya megah bak istana, hartanya tak terhitung, kendaraannya berderet indah, hidupnya bergelimang kemewahan. Namun semua kemegahan itu runtuh seketika ketika malaikat maut datang tanpa permisi. Di alam kubur tak ada satupun hartanya yang ikut menemani, dan di neraka ia menangis penuh penyesalan. Apa yang membuatnya tersiksa kini? Apa yang ia sesali dari hidup mewah yang dulu ia banggakan? Sebelum kita lanjutkan, tekan like dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azab yang pedih. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keserakahan adalah penyakit hati yang merusak manusia tanpa disadari. Di dunia, orang kaya itu sibuk menumpuk harta, siang dan malam pikirannya hanya tentang bagaimana menambah kekayaan. Bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal keserakahan yang tak pernah mengenal kata cukup. Semakin banyak yang ia dapat, semakin ia ingin lebih. Hingga tanpa sadar, hatinya menjadi keras, ibadahnya kendor, dan pikirannya dipenuhi dunia semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia ingin memiliki lembah emas yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, artinya kematian. Hadis ini, sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bukanlah sekedar gambaran hiperbola. Inilah hakikat manusia ketika cinta dunia sudah merasuk. Semakin diberi, semakin tak puas. Harta yang seharusnya menjadi sarana ibadah justru mengikat hati dan membuat manusia lupa daratan.
Orang kaya itu dulu merasa bangga ketika hartanya bertambah. Ia tersenyum lebar saat perdagangan sukses, sawah bertambah luas, rekening bertambah banyak. Ia lupa bahwa harta adalah amanah, bukan tujuan hidup. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut keserakahan sebagai penyakit yang menutup mata hati dari akhirat. Orang yang serakah tidak lagi melihat dunia sebagai ladang amal, tapi sebagai tempat mengukir kejayaan semu. Di akhirat, penyesalan itu baru terasa. Betapa banyak waktunya habis menghitung uang, tapi sedikit sekali waktu untuk sujud kepada Allah. Betapa banyak langkah kakinya menuju pasar, tapi sedikit langkahnya menuju masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1-2. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah teguran keras bagi orang yang tenggelam dalam kesibukan dunia hingga melupakan kematian dan akhirat. Orang kaya yang serakah seolah-olah lupa bahwa setiap butir hartanya akan ditanya dari mana ia dapat dan untuk apa ia gunakan. Keserakahan juga membuat manusia menghalalkan segala cara. Demi menambah kekayaan, ia rela menipu, memeras, bahkan mengambil hak orang lain. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil tanah sejengkal secara zalim, maka akan dikalungkan padanya tanah itu hingga 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya sejengkal tanah, dosanya begitu besar. Bagaimana dengan mereka yang merampas harta berhektar-hektar? Di dunia, mereka merasa aman, tapi di akhirat, mereka akan menanggung azab yang berat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan bahwa keserakahan adalah pintu menuju banyak dosa lain, kebohongan, kezaliman, dan kelalaian dari ibadah. Orang serakah akan sibuk menjaga hartanya, takut kehilangan dunia, tapi tidak takut kehilangan surga. Di neraka, orang kaya yang serakah itu menangis. Ia teringat malam-malam ketika azan berkumandang tapi ia sibuk di meja kerjanya. Ia teringat hari-hari Jumat ketika khutbah berkumandang tapi ia masih sibuk di pasar saham. Semua waktu yang ia habiskan untuk dunia kini terasa hampa. Andai dulu ia tahu bahwa sepotong roti yang disedekahkan bisa menjadi pelindung dari api neraka. Andai dulu ia sadar bahwa 2 rakaat sholat sunnah lebih berharga daripada 1000 hektar sawah. Andai dulu ia mengerti bahwa dunia hanya sementara, mungkin ia tak akan berakhir di tempat yang penuh penyesalan ini. Kini semuanya terlambat. Keserakahan telah menutup matanya dari cahaya kebenaran. Di neraka, ia menjerit, andai saja dulu aku tidak diperbudak oleh hartaku. Andai saja dulu aku menggunakan kekayaanku untuk ketaatan. Andai saja. Tapi semua penyesalan itu tak lagi berguna. Yang kedua adalah sifat kikir, sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya. Inilah sifat yang membuat orang kaya terjerumus ke dalam penyesalan tanpa akhir. Semasa hidupnya, ia memeluk erat hartanya, seolah-olah harta itu akan menjadi penyelamat di kubur dan akhirat nanti. Setiap kali ada orang miskin mengetuk pintunya, ia berkata dalam hatinya, "Kenapa aku harus memberi? Bukankah ini hasil jerih payahku?" Setiap kali ada seruan infak untuk masjid, anak yatim, atau orang kelaparan, ia selalu punya alasan untuk menolak. Nanti saja, mungkin besok, sekarang belum waktunya. Padahal yang sesungguhnya hatinya sedang diperbudak oleh harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam Al-Quran, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Surat Ali Imran ayat 180. Ayat ini
Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menggambarkan betapa mengerikannya azab bagi orang yang enggan menunaikan hak Allah dari hartanya. Harta yang ia simpan rapat-rapat, yang ia kira akan menyelamatkan, justru akan berubah menjadi siksaan yang membelenggu lehernya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Takutlah kalian terhadap sifat kikir, karena kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa kikir bukan hanya menahan harta, tapi juga menahan hak Allah dan hak makhluk. Ia bisa membuat seseorang rela melakukan kezaliman demi mempertahankan kekayaannya, bahkan lupa bahwa semua harta hanyalah titipan dari Allah semata. Orang kaya yang kikir itu semasa hidupnya lupa bahwa di dalam hartanya ada hak orang miskin. Ia tak pernah ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Surat Adz-Dzariyat ayat 19. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa setiap harta memiliki hak sosial. Zakat adalah yang wajib, sedekah adalah yang sunnah, tetapi keduanya sama-sama membersihkan jiwa dan harta. Namun orang kikir selalu melihat harta hanya untuk dirinya. Ia rela menghamburkan jutaan untuk pesta dan kemewahan, tapi berat mengeluarkan 100.000 untuk sedekah. Ia rela membeli pakaian mahal, tapi enggan membantu tetangga yang kelaparan. Di dunia, ia merasa aman, tapi di akhirat semua yang ia simpan akan berubah menjadi api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang orang yang tidak menunaikan zakat. Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak lalu tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat, harta itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahi, lambung dan punggung mereka. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, harta yang dahulu berkilau, yang dulu membuatnya sombong di dunia, kini berubah menjadi besi panas yang membakar tubuhnya di akhirat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini adalah peringatan keras bahwa harta bisa menjadi penyelamat bila dikelola dengan benar, atau menjadi azab bila disalahgunakan. Di neraka, orang kaya itu menangis. Ia teringat wajah-wajah anak yatim yang dulu memohon bantuannya, tapi ia abaikan. Ia teringat seruan infak untuk masjid yang dulu ia tolak mentah-mentah. Ia teringat bagaimana ia menumpuk hartanya, sementara di sekelilingnya ada orang-orang yang kelaparan. Andai saja dulu aku bersedekah, andai saja aku menginfakkan hartaku di jalan Allah, mungkin hari ini aku tidak akan berada di tempat penuh azab ini, ratapnya. Tapi semua sudah terlambat. Harta yang dulu ia peluk erat kini menjadi belenggu. Sifat kikir yang dulu ia banggakan kini menjadi sebab utama kesengsaraannya. Yang ketiga adalah sifat lupa bersyukur, yang kemudian melahirkan kesombongan atau takabur. Inilah penyakit hati yang lebih berbahaya daripada sekedar kikir, karena ia merusak akar iman seseorang. Orang kaya yang hidupnya penuh kemewahan seringkali terjebak dalam perasaan, semua ini hasil kerja keras dan kepintaranku. Ia lupa bahwa setiap rezeki, setiap napas, bahkan setiap kesempatan bekerja adalah karunia Allah Azza wa Jalla semata. Al-Quran berulang kali memperingatkan tentang bahaya lupa bersyukur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surat Ibrahim ayat 7. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'ah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa syukur bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati dan amal.
Mengucap Alhamdulillah tanpa menggunakan nikmat sesuai perintah Allah bukanlah syukur yang sejati. Orang kaya yang lalai seringkali mengaku bersyukur di mulut, tapi hartanya tidak pernah ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kesombongan lahir ketika hati merasa memiliki segalanya tanpa butuh kepada Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah memperingatkan dalam surat Al-Alaq ayat 6-7. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Inilah yang membuat banyak orang kaya di dunia berjalan dengan dada membusung, meremehkan orang miskin, merasa lebih mulia hanya karena hartanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa takabbur adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang kaya yang takabbur biasanya enggan menerima nasihat, bahkan dari ulama, karena merasa uang dan jabatannya sudah menjadikannya lebih tinggi dari orang lain. Lihatlah kisah Qarun dalam Al-Quran. Ia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 78. Ucapan ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, adalah puncak kesombongan. Qarun mengira kekayaannya murni hasil kecerdasannya sendiri. Ia lupa bahwa Allah lah yang memberi kemampuan berpikir, kesempatan berusaha, dan rezeki yang melimpah. Akhirnya Allah menenggelamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi sebagai pelajaran bagi siapapun yang sombong dengan kekayaan. Orang kaya yang lupa bersyukur dan sombong biasanya jarang sekali menunaikan ibadah, sholatnya bolong-bolong, zakatnya tidak ditunaikan, sedekahnya ditahan, sementara hidupnya sibuk dengan bisnis dan hiburan. Di dunia ia merasa berjaya, tapi di akhirat semua kesombongan itu runtuh. Bayangkan ketika di hari kiamat dibangkitkan, tak ada lagi rumah mewah, mobil mewah, pakaian mahal, yang ada hanya tubuhnya yang dulu ia banggakan, kini telanjang dan hina di hadapan Allah. Di neraka, orang-orang yang sombong di dunia akan diperkecil seperti semut, diinjak-injak oleh penghuni neraka lain, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sombong di dunia akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil yang diinjak-injak oleh manusia karena kehinaan mereka di sisi Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang membuat seseorang merasa tinggi, padahal hakikatnya hina. Ia seperti balon yang tampak besar, tapi kosong di dalamnya. Orang kaya yang lupa bersyukur dan sombong akan menyesal di akhirat. Ia akan berkata, andai saja aku bersyukur, andai saja aku tunduk kepada Allah, andai saja aku tidak sombong dengan hartaku, tapi semua sudah terlambat. Di dunia, sifat ini membuatnya lalai. Di akhirat, sifat ini menyeretnya ke jurang neraka. Sekarang mari kita dengarkan kisah tentang bagaimana orang-orang kaya yang lalai terhadap Allah akhirnya menyesal di akhirat. Salah satu kisah paling masyhur dalam Al-Quran adalah kisah Qarun. Allah Jalla wa'ala berfirman, maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya selain Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Surat Al-Qasas ayat 81. Qarun adalah simbol orang kaya yang sombong, kikir, dan lupa bersyukur. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Qarun hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia diberi harta berlimpah, sampai-sampai kunci gudang hartanya saja dipikul oleh banyak orang karena beratnya. Namun ia berkata angkuh, ini semua karena ilmuku, seolah-olah harta itu semata-mata hasil kerja kerasnya, bukan karunia Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Qarun bukan hanya kikir, tetapi juga menolak kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Ia merasa hartanya bisa menyelamatkan dirinya dari segala urusan. Namun lihatlah akhir hidupnya. Allah menenggelamkannya bersama seluruh hartanya. Tidak ada pasukan, tidak ada kekayaan, tidak ada keluarga yang bisa menolongnya dari azab Allah. Semua hilang dalam sekejap, dan yang tersisa hanyalah penyesalan.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa kisah Qarun adalah peringatan bagi setiap pemilik harta agar tidak terpedaya oleh dunia. Kekayaan yang tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah justru menjadi bencana. Kata beliau, harta itu seperti ular berbisa. Di dalamnya ada manfaat berupa obat, tapi di tubuhnya ada racun mematikan. Siapa yang pandai mengambil manfaatnya, ia selamat. Siapa yang tergoda racunnya, ia binasa. Bukan hanya Qarun, Rasulullah SAW juga pernah menggambarkan tentang orang kaya yang lalai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. 2 orang laki-laki dari umatku diperlihatkan kepadaku, yang satu hidupnya panjang namun sedikit amalnya, yang satu lagi hidupnya sebentar setelah masuk Islam tapi banyak amalnya. Maka yang sedikit amalnya masuk neraka, dan yang sebentar hidupnya tapi taat masuk surga. Hadis ini menurut Imam An-Nawawi adalah sindiran bagi orang-orang yang panjang umurnya, diberi banyak kesempatan dan rizki, tapi menghabiskan semuanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Di zaman kita, kisah-kisah seperti ini terus berulang. Banyak orang kaya yang meninggal mendadak, hartanya miliaran, tapi tak sempat bersedekah atau membantu fakir miskin. Di pemakaman, hartanya tetap di bank, sementara dirinya sendirian di dalam kubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam, mali mali, wa hal laka min malika, illa ma akalta fa'afnaita, aw labista fa'ablaita, aw tasaddaqta fa'amqaita, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan hanya sedekah yang ikhlas karena Allah yang benar-benar menyertai seseorang setelah mati. Selain itu, semua harta akan hilang dan tidak berguna. Bayangkan orang kaya yang semasa hidupnya pelit bersedekah, suka pamer kekayaan, merasa tidak butuh Allah. Di akhirat, hartanya berubah menjadi azab. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa harta emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dipanaskan di neraka, lalu disetrikakan ke dahi, lambung dan punggung pemiliknya pada hari kiamat. Bukankah ini menggetarkan hati kita? Di dunia, emas itu berkilau indah. Di akhirat, ia berubah menjadi besi panas yang membakar pemiliknya. Semua karena keserakahan dan kelalaian ketika di dunia. Maka, kisah Qarun, hadis tentang azab bagi pemilik harta yang pelit, dan penjelasan para ulama ini adalah peringatan agar setiap orang kaya tidak lalai. Harta bisa jadi jalan ke surga, tapi juga bisa jadi tiket menuju neraka jika tidak dipakai untuk taat kepada Allah. Di dunia ini, harta seringkali menjadi impian banyak orang. Siang malam bekerja, rela meninggalkan keluarga, bahkan kadang meninggalkan ibadah, semua demi mengejar harta. Namun sayangnya, banyak yang lupa bahwa harta bukan tujuan hidup, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah berarti titipan yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megahkan di dunia. Surat At-Takatsur ayat 8. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud kenikmatan dalam ayat ini mencakup semua rizki, harta, kesehatan, waktu luang, bahkan udara yang kita hirup. Semuanya akan ditanya, digunakan untuk apa? Apakah untuk taat kepada Allah atau untuk maksiat? Rasulullah SAW sendiri telah memperingatkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Tentang ilmunya, untuk apa diamalkan? Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakan. Lihatlah, 2 dari 4 pertanyaan besar di hari kiamat berkaitan dengan harta. Dari mana sumbernya
dan kemana dibelanjakan. Ini menunjukkan betapa seriusnya urusan harta di sisi Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis sebuah kalimat yang sangat dalam. Harta di tangan orang beriman bagaikan air di laut. Ia boleh mengarungi lautan itu dengan perahu, tapi jangan sampai air itu masuk ke hatinya. Sebab kalau air dunia masuk ke hatinya, ia akan menenggelamkannya. Artinya, memiliki harta bukanlah masalah. Bahkan banyak sahabat Rasulullah yang kaya raya, seperti Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Namun mereka menyadari bahwa harta hanyalah sarana, bukan tujuan hidup. Harta adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menyombongkan diri atau menumpuk kesenangan dunia. Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya dikenal sebagai pedagang sukses. Namun ketika Rasulullah menyeru untuk bersedekah di jalan Allah, beliau membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab dengan tenang, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Begitu pula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang hartanya luar biasa banyak. Tapi di masa paceklik, ia menyumbangkan 1000 onta penuh muatan makanan untuk kaum muslimin. Di saat perang Tabuk, beliau memberikan 1000 dinar emas kepada Rasulullah sampai Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Uthman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah bedanya orang yang menjadikan harta sebagai amanah dengan mereka yang menjadikannya tujuan hidup. Yang pertama, menjadikan harta sebagai jalan menuju surga, sementara yang kedua, menjadikan harta sebagai berhala yang disembah diam-diam dalam hatinya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan dalam Fathul Bari, harta itu ibarat tamu, ia akan datang dan pergi, maka jadikan ia sebagai bekal menuju akhirat, bukan sekedar untuk dunia yang fana. Sayangnya banyak orang tertipu. Mereka mengira kekayaan adalah tanda kemuliaan di sisi Allah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, 'Tuhanku memuliakanku.' Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, 'Tuhanku menghinakanku.' Sekali-kali tidak." Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menolak anggapan bahwa kekayaan adalah tanda kemuliaan. Yang mulia di sisi Allah bukanlah yang banyak hartanya, melainkan yang banyak takwanya. Maka wahai orang-orang yang diberi rizki, sadarilah bahwa harta hanyalah titipan. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan ke surga jika dipakai di jalan Allah. Tapi ia juga bisa berubah menjadi api neraka jika disalahgunakan. Sebagaimana kata Rasulullah, "Sungguh dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan kalian sebagai pengelolanya. Lalu dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap fitnah wanita." Disinilah letak ujian terbesar, yaitu apakah kita mengendalikan harta atau harta yang mengendalikan kita. Bayangkan, ketika semua harta telah sirna, semua gemerlap dunia memudar, lalu manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla seorang diri. Tak ada rumah mewah yang menyelamatkan, tak ada rekening bank yang bisa membayar azab, tak ada perusahaan besar yang bisa menolong di hari itu. Semua yang dulu diagungkan, emas, jabatan, pangkat dan kekuasaan, lenyap tak bersisa. Yang tersisa hanya catatan amal, hitam dan putih, dosa dan pahala. Allah Azza wa Jalla menggambarkan keadaan ini dalam firman-Nya. Ingatlah, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89.
Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan qalbun salim, hati yang bersih, adalah hati yang selamat dari syirik, kesombongan, cinta dunia berlebihan, dan segala penyakit hati. Di akhirat nanti, hanya amal yang ikhlas yang akan menyelamatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan, 2 dari 5 pertanyaan itu tentang harta. Dari mana ia diperoleh dan untuk apa ia digunakan. Tak ada celah untuk berdusta pada hari itu. Lidah yang dulu pandai berkilah akan terkunci. Tangan dan kaki akan bersaksi. Bumi akan menceritakan apa yang dilakukan di atasnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan keadaan orang yang hartanya hanya menambah penyesalan. Harta itu seperti ular. Di luarnya tampak indah berwarna-warni, tetapi di dalamnya menyimpan bisa mematikan. Siapa yang memegangnya dengan cara yang benar, ia selamat. Siapa yang memeluknya karena cinta dunia, ia akan binasa. Betapa banyak orang kaya yang di dunia hidupnya diagungkan, tapi di akhirat ia terhina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang miskin yang sabar akan masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak setengah hari, yaitu 500 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa demikian? Karena orang kaya harus mempertanggungjawabkan hartanya. Dari mana setiap rupiah datang dan kemana setiap rupiah pergi. Semakin banyak harta, semakin panjang hisabnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan dalam Fathul Bari bahwa orang kaya yang bersyukur dan menggunakan hartanya di jalan Allah bisa mencapai derajat tinggi, bahkan melebihi orang miskin yang sabar. Namun jika lalai, hartanya akan menjadi sebab kehancurannya. Maka wahai jiwa yang sering lalai, jangan tunggu ajal datang baru menyesal. Jangan tunggu liang kubur menutup tubuh kita baru menangis karena harta tak bisa lagi dibelanjakan untuk sedekah. Jangan tunggu neraka menyalakan apinya baru sadar bahwa emas dan perak yang dulu ditumpuk hanya menambah panasnya siksa. Gunakan harta itu sekarang, bangun masjid, beri makan anak yatim, tolong fakir miskin, biayai dakwah, bantu orang sakit, sebarkan ilmu. Jadikan setiap rupiah sebagai saksi kebaikan di akhirat, bukan sebagai bukti kecintaan kepada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan salah satu cara termudah menjadi bermanfaat adalah dengan harta. Wahai jiwa, ingatlah pesan Allah Azza wa Jalla, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Di dunia ini, kita hanyalah musafir, harta yang kita genggam hanyalah bekal perjalanan. Bijaklah menggunakannya sebelum tiba di hari ketika penyesalan tak lagi berguna. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga, jangan remehkan satu kalimat yang menyala di neraka. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai.
karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.